Tarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai miskonsepsi tentang teori kuantum atom hidrogen yang beranggotakan saya sendiri, Askia Ramayani, Aditya Saputra, Muhammad Rizky, dan Tony Aktu Akbar. Di sini terdapat pokok bahasanya ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan, atau pendahuluan ini berisikan tentang miskonsepsi dari mahasiswa mengenai teori kuantum atom hidrogen. Yang kedua yaitu analisis artikel mengenai tentang miskonsepsi tersebut. Dan yang ketiga adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari permasalahan yang terjadi. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Ya. Di sini, di kalangan mahasiswa, fisika modern merupakan ilmu dan pembelajaran yang sangat sulit. Tetapi setiap mahasiswa harus melewati mata kuliah ini karena fisika modern telah menjadi mata kuliah wajib. Nah, di sini hal ini sesuai dengan hasil angket dan observasi awal atau angket kebutuhan yang telah kami bagikan kepada mahasiswa pendidikan fisika dari 31 responden, 71% responden mengungkapkan bahwa materi persamaan Schrödinger adalah materi yang sulit dipahami. Dan sedangkan dari 31 responden, 67,7% responden mengungkapkan bahwa materi efek Zeeman adalah materi yang cukup sulit untuk dipahami dan dari kesulitan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Tentunya angket yang sudah kami sebarkan itu ya diisikan oleh responden baik fisika maupun dari non-fisika. Dari pengisian kuesioner yang sudah kami bagikan, kita bisa lihat bahwa mahasiswa mengetahui materi Schrödinger lebih besar daripada materi efek Zeeman. Dari materi dasar mengenai persamaan Schrödinger adalah salah satu konsep dasar dalam fisika kuantum yang diperkenalkan di tingkat awal kuliah, serta materi ini tidak terlalu khusus untuk bisa dipelajari. Makanya untuk pengetahuan mahasiswa mengenai tentang persamaan Schrödinger itu lebih signifikan. Sedangkan pada materi efek Zeeman ini diperkenalkan dalam konteks yang lebih lanjut atau tingkat kursus yang lebih tinggi, serta dalam pembelajarannya lebih khusus untuk terkait dengan konteks eksperimen tertentu. Oleh karena itu, efek Zeeman mungkin tidak dijelaskan secara mendalam pada tingkat awal kuliah. Kita bisa lihat bahwa persamaan Schrödinger ini berkaitan dengan kimia, tentang atom. Dari kurva di atas, kita dapat lihat bahwa tingkat kesulitan pemahaman mahasiswa terhadap materi persamaan Schrödinger lebih tinggi dibandingkan efek Zeeman, di mana terjadinya miskonsepsi mahasiswa terhadap materi tersebut. Yaitu pada persamaan Schrödinger kita bisa lihat bahwasanya sering terjadi mahasiswa itu miskonsepsi terhadap menginterpretasikan fungsi gelombang sebagai fungsi probabilitas langsung dari posisi partikel. Yang kedua yaitu mahasiswa kurang memahami konsep energi kuantum dan bagaimana persamaan Schrödinger terkait dengan tingkat energi. Yang ketiga yaitu salah mengasumsikan bahwa persamaan Schrödinger hanya berlaku untuk sistem satu partikel. Kita bisa tahu bahwa persamaan Schrödinger ini untuk menganalisis fungsi gelombang. Sedangkan miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa materi efek Zeeman yaitu yang terjadi yang pertama adalah mahasiswa mungkin kurang memahami bagaimana medan magnet mempengaruhi garis spektrum dan struktur energi atom. Yang kedua yaitu bingung tentang hubungan antara efek Zeeman dan spin serta magnetik. Yang ketiga yaitu kurang mengerti konteks eksperimental di mana efek Zeeman dapat diamati. Nah, di efek Zeeman ini juga terbagi dua dan sering terjadi miskonsepsi mahasiswa yang menganggap sama bahwasannya efek Zeeman normal sama dengan efek Zeeman anomali. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Saputra. Kepada Aditya, kita persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun miskonsepsi mahasiswa terhadap materi persamaan Schrödinger yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mungkin salah menginterpretasikan fungsi gelombang sebagai fungsi probabilitas langsung dari posisi partikel. Yang kedua, mahasiswa kurang memahami konsep energi kuantum dan bagaimana proses persamaan Schrödinger terkait dengan tingkat energi. Yang ketiga, mahasiswa salah mengasumsikan bahwa persamaan Schrödinger hanya berlaku untuk sistem satu partikel saja. Sedangkan miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa untuk materi efek Zeeman yaitu, yang pertama, mahasiswa mungkin kurang memahami bagaimana medan magnet mempengaruhi garis spektrum dan struktur energi atom. Yang kedua, mahasiswa bingung tentang hubungan antara efek Zeeman dengan spin magnetik. Dan yang ketiga yaitu, mahasiswa kurang mengerti konteks eksperimental di mana efek Zeeman dapat diamati. Sehingga dari kuesioner yang telah kami bagikan dapat diperoleh informasi mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mempelajari persamaan Schrödinger dan efek Zeeman. Di antaranya yaitu, pertama, kurangnya penjabaran rumus. Yang kedua, materi yang masih Yang pertama, kurangnya penjabaran rumus. Yang kedua, materi masih terlalu abstrak. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh sumber belajar yang sesuai. Serta yang terakhir, bahan ajar yang digunakan sulit dipahami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adit yang sudah menjelaskan mengenai tentang miskonsepsi apa saja yang terjadi pada persamaan Schrödinger dan efek Zeeman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang analisis artikel yang akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Tony, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis artikel. Di sini, kami mengumpulkan beberapa artikel yang sesuai dengan materi kami, yaitu miskonsepsi, kesulitan, klasifikasi pemahaman mahasiswa atau siswa pada materi persamaan Schrödinger dan efek Zeeman. Nah, artikel yang pertama itu berjudul Improving Student Understanding of Correction to the Energy Spectrum of the Hydrogen Atom for the Zeeman Effect. Nah, artikel ini membahas kesulitan siswa dalam memahami koreksi spektrum energi atom hidrogen untuk efek Zeeman menggunakan teori gangguan degenerasi. Nah, pada artikel ini dikumpulkan data sebanyak 64 mahasiswa sarjana dan 42 mahasiswa pasca sarjana dan dilakukan instruksi tradisional serta wawancara individu. Nah, dari data tersebut menunjukkan hasil bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memilih dasar yang baik dan benar, sehingga pada artikel ini diberi berupa solusi metode pengajaran yaitu QUIL, yaitu Quantum Interactive Learning Tutorial. Nah, QUIL ini merupakan metode pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam melalui pembelajaran berbasis inquiry. Selanjutnya, yaitu artikel jurnal yang berjudul Overcoming Misconception in Quantum Mechanics with the Time Evolution Operator. Nah, di artikel ini membahas penggunaan metode operator evolusi untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger dalam mekanika kuantum. Penelitian ini menekankan bahwa penggunaan metode operator evolusi waktu dapat membantu dalam mengatasi kesulitan dalam memahami konsep keadaan stasioner dan menyarankan bahwa pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam mengajarkan mekanika kuantum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode pengajaran mekanika kuantum yang lebih efektif dan memperbaiki pemahaman mahasiswa terhadap konsep keadaan stasioner. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu artikel jurnal yang berjudul Student Understanding of Quantum Mechanics of the Beginning of Graduate Introduction. Nah, studi ini menunjukkan bahwa mahasiswa pasca sarjana fisika mengalami kesulitan dalam memahami persamaan Schrödinger. Kesulitan ini muncul baik dari tanggapan survei maupun wawancara dengan mahasiswa. Mahasiswa juga sering keliru dalam memahami prinsip ketidakpastian dan mengaitkannya dengan pengukuran energi dan posisi. Kesulitan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memerlukan bantuan dalam memahami persamaan Schrödinger dan aplikasinya dalam mekanika kuantum. Selanjutnya, ada artikel yang berjudul Pembelajaran Fisika menggunakan media animasi makromedia flashback dan gambar untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi persamaan Schrödinger untuk sistem potensial secara sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh perlunya penguasa matematika yang membantu mahasiswa menguasai konsep materi tersebut. Nah, pembahasan dari artikel ini menekankan bahwa pemahaman persamaan Schrödinger merupakan hal yang penting dalam pembelajaran fisika kuantum. Namun, mahasiswa sering menghadapi kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam dan beragam untuk membantu mahasiswa memahami persamaan Schrödinger. Selanjutnya, terdapat artikel dengan judul Pengembangan Modul Elektronik pada Materi Persamaan Schrödinger, Mata Kuliah Fisika Kuantum untuk Mengembangkan Mahasiswa. Nah, penelitian yang dilakukan pada artikel ini bertujuan untuk mengembangkan modul elektronik pada materi persamaan Schrödinger dalam mata kuliah fisika kuantum untuk mengembangkan high order thinking skill HOTS mahasiswa dalam mengetahui persepsi mahasiswa terhadap modul elektronik yang dikembangkan melalui metode ini. Nah, dari analisis artikel tersebut, persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa modul elektronik layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Sebagian besar mahasiswa memiliki komputer atau laptop dan menggunakan perangkat tersebut untuk kegiatan belajar. Modul elektronik yang dikembangkan divalidasi dan mendapatkan apresiasi positif dari mahasiswa. Modul ini memiliki keunggulan berupa penjelasan rumus yang terperinci, video, simulasi, dan tes formatif. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu modul ini telah dinyatakan layak digunakan. Terdapat saran untuk penelitian ini, yaitu menambahkan contoh soal HOTS yang lainnya. Yang selanjutnya, yang terakhir itu lanjut. Yang terakhir terdapat artikel yang berjudul An Extensive Study of Teaching Learning Quantum Mechanics in College. Artikel ini menyoroti kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam memahami fisika kuantum, khususnya dalam memahami materi efek Zeeman. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengkonseptualisasikan fenomena kuantum, terutama dalam hal abstraksi dan persyaratan matematik yang berat. Nah, itulah mungkin penjelasan dari analisis artikel yang kami peroleh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Todi Oktober yang sudah menjelaskan mengenai tentang analisis artikel yang berkaitan dengan miskonsepsi yang terjadi pada persamaan Schrödinger dan efek Zeeman. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup atau kesimpulan dan saran yang kita dapatkan dari hasil survei miskonsepsi mahasiswa serta analisis yang sudah didapatkan kepada Muhammad Rizky. Kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian terakhir yaitu penutup. Menurut kesimpulan yang pertama, melalui analisis pada gambar 2, terlihat bahwa materi persamaan Schrödinger lebih banyak responden yang mengetahuinya dibandingkan efek Zeeman. Hal ini disebabkan pada materi persamaan Schrödinger mahasiswa fisika
maupun non-fisika, contohnya mahasiswa kimia, juga mempelajari persamaan Schrödinger ini. Pada materi atom, yang dipelajari lebih di awal di perkuliahan. Sedangkan untuk materi efek Zeeman untuk pembelajaran yang lebih khusus. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan analisis ke gambar ketiga, terlihat bahwa tingkat kesulitan pada persamaan Schrödinger dan efek Zeeman sama-sama memiliki tingkat kesulitan yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena miskonsepsi siswa terhadap teori kuantum atom hidrogen ini. Persamaan Schrödinger. Beberapa miskonsepsi pemahaman mahasiswa terhadap materi persamaan Schrödinger. Yang pertama, miskonsepsi mahasiswa saat menginterpretasikan fungsi gelombang secara matematis menggambarkan keadaan kuantum suatu sistem. Tetapi interpretasi fisiknya tidak terlalu jelas. Yang kedua, miskonsepsi mahasiswa arti energi dan nilai eigen sebanding. Yang ketiga, miskonsepsi mahasiswa pada superposisi dan ketidakpastian. Yang keempat, miskonsepsi mahasiswa pada efek Zeeman normal dan efek Zeeman anomali itu sama. Untuk efek Zeeman, beberapa miskonsepsi pemahaman siswa terhadap materi efek Zeeman. Yang pertama, miskonsepsi mahasiswa pada garis spektrum yang berpikir bahwa efek Zeeman menciptakan garis spektrum baru. Padahal sebenarnya ia memisahkan garis-garis spektrum yang sudah ada. Yang kedua, miskonsepsi mahasiswa antara magnetic spin elektron dan dengan medan magnetik eksternal itu sama. Yang ketiga, miskonsepsi mahasiswa pada efek Zeeman normal dan efek Zeeman anomali itu sama. Untuk sarannya, berdasarkan kesimpulan pengamatan, dapat disarankan beberapa hal, yaitu pembelajaran dengan menggunakan modul dan media animasi seperti Powtoon, Nearpod, PowerPoint, dan lain sebagainya. Pada mata kuliah fisika modern ini dapat dijadikan pilihan alternatif media pembelajaran bagi tenaga pengajar dan dapat diteliti lebih lanjut menggunakan media yang berbeda. Nah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky yang sudah menjelaskan mengenai tentang kesimpulan dan saran yang kita dapatkan dari analisis dan data-data yang sudah kita peroleh. Dari kesimpulan dan saran tersebut, diharapkan kita bisa dapat memaksimalkan pemahaman mengenai tentang teori kuantum atom hidrogen ini, dan lebih dan kurang mohon dimaafkan kami dari kelompok 4. Dengan akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.